43,69%. Lalu untuk total revenue dan total departemen expense sendiri, rincian pendapatannya kami dapat dari room revenue, food and beverage, dan other revenue. Dan untuk departemen expense, room expense, food and beverage expense, dan other expense. Sama seperti sebelumnya, untuk tahun 2020 itu turun drastis karena COVID, ada pandemi COVID yang memuncak. Lalu untuk undistributed expense sendiri, itu untuk rinciannya dapat dilihat itu ya, berasal dari administratif and general, sale and marketing, repair and maintenance, dan energi. Untuk fixed sendiri tahun 2020 dan 2021 itu naik lumayan banyak. Untuk rinciannya itu sendiri dari property tax, insurance, dan reverse for replacement. Dan ini untuk foto lokasi hotel pembandingnya, itu ada Hotel Aston, Hotel El Royal Jakarta, dan Haris Hotel Kelapa Gading. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Nah, untuk GOP dan NOP sendiri bisa kita lihat berfluktuasi dari tahun ke tahunnya ya. Tapi yang menjadi poin di sini itu pada tahun 2020. Nah, sesuai dengan prospektusnya, penurunan ini terjadi dikarenakan pandemi COVID yang sedang memuncak sehingga bahkan menghasilkan NOP yang negatif. Tapi dapat dilihat pada tahun 2021 Sun Lake Hotel ini dapat kembali menghasilkan NOP yang positif sebesar 18,25%. Next. Nah, untuk ARR historis juga berfluktuasi, terutama pada tahun 2019 yang mencapai puncaknya, mencapai Rp4.353. Nah, diproyeksikan juga pada tahun 2022 akan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp597.498. Sorry, sebentar. Teman-teman, maaf internet saya putus. Bisa nggak ya kembali lagi ya? Kembali tadi ke terakhir si Fahru Rozi nih. Oh, baik Pak. Iya, udah sampai sini. Aduh, kebanyakan. Yang tapak tanah tadi. Oh, dari itu. Ya. Sampai sini ya. Maaf ya. Baik, Pak. Saya kerjain dikit, nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Ini untuk gambar tapak tanahnya sendiri, kami dapat fotonya dari Google Earth. Untuk detail luas pastinya sendiri kami dapat dari prospektusnya sebesar 21.292 meter persegi. Lalu untuk gambar situasi bangunannya kami menganalisisnya dari Google Earth. Dan ini untuk kinerja objek penilaiannya tahun 2017 sebesar 70,03%, 2018 sebesar 73,37%, 2019 sebesar 66%, dan 2020 turun drastis sebesar 33,53% karena ada puncak pandemi COVID-19. Dan 2021 mulai naik sedikit sebesar 10%, yaitu 43,69%. Untuk total revenue sendiri itu didapat dari room revenue, food and beverage, dan other revenue, dan total department expense dari room expense, food and beverage expense, dan other expense. Dan ini sama seperti yang tadi, untuk 2020 itu turun drastis karena ada pandemi COVID-19. Untuk total undistributed expense sendiri itu mulai turun dari 2020 dan mulai menanjak di tahun 2021. Dan untuk fixed charge sendiri tahun 2020 dan 2021 itu terus bertambah. Lalu ini untuk foto lokasi hotel pembandingnya. Itu ada Aston Hotel Kemayoran, Hotel Royal Jakarta, dan Haris Hotel Kelapa Gading. Ini akan dijelaskan oleh Mandar, silakan. Untuk GOP dan NOP sendiri dapat kita lihat itu berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Namun yang menjadi poin di sini adalah pada tahun 2020 yang bahkan
menghasilkan NOP yang negatif sebesar minus 7,60%. Nah, sesuai dengan data yang kami peroleh dari prospektus, penurunan ini terjadi dikarenakan pandemi COVID yang sedang meningkat. Namun pada tahun 2021, Sun Lake Hotel ini berhasil kembali meningkat dan menghasilkan NOP yang positif sebesar 18,25%. Next. Nah, untuk ARR histori sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahunnya dan mencapai puncak pada tahun 2019 sebesar 604,353 rupiah dan diproyeksikan akan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 597.498 rupiah. Maaf Putri, bentar ya. Pak. Ini yang 597 ini angka proyeksi. Iya, Pak. Dari teman-teman ya? Iya, Pak. Oh, nanti ini mestinya munculnya di ini aja ya, di CF aja ya. Oh, baik, Pak. Oke, lanjutkan. Lalu untuk perhitungan ARR secara quality rating atau berdasarkan market positioning analysis, ada beberapa variabel yang kita gunakan, yaitu lokasi, view, fasilitas bangunan, desain, dan operator. Next. Sehingga dihasilkan ARR berdasarkan market positioning analysis, Sun Lake Hotel sebesar Rp632.361. Next. Dan dapat dilihat grafik seperti berikut. Next. Lalu kita lakukan pembobotan dari ARR historis tadi dengan ARR yang kita lakukan dengan quality rating tadi sebesar 50% dan 50% dan dihasilkan ARR objek penilaian sebesar Rp614.929. Next. Lalu untuk HBU analysis, kami menetapkan beberapa hal. Yang pertama, dalam hal legally permissible, objek penilaian kita itu tidak melanggar tata kota sesuai peruntukan, terdapat kepemilikan atau hak atas tanah, serta mempunyai IMB dan surat layak fungsi bangunan. Lalu dalam hal physically possible, objek penilaian kita itu bentuk dan konturnya telah memadai, menghadap jalan besar, akses mudah, utilitas baik, dan tidak rawan bencana. Untuk financially visible, NOP yang positif sampai dengan tahun 2019 dan negatif pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi COVID, namun berhasil kembali menghasilkan NOP yang positif pada tahun 2021, dan pendapatan cenderung stabil dan memiliki partisipan pasar yang cukup. Untuk maximally productive, legally permissible, physically possible, financially feasible, dan performa kinerja yang positif. Next. Nah, lalu untuk pendekatan dan metodologi, karena objek penilaian kita itu menghasilkan pendapatan dan terdapat data historis pada operasional yang cukup untuk dijadikan dasar dalam analisa pendapatan, serta tidak terdapat data pasar untuk dijadikan data pembanding, maka pendekatan yang paling cocok digunakan adalah pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow atau DCF. Dari perhitungan-perhitungan tadi, lalu dapat kita asumsikan pada revenue food and beverage-nya kami proyeksikan sebesar 73,80% dari pendapatan kamar. Lalu untuk other revenue sebesar 11,86% dari room revenue, dan pada fixed charge pada property tax sebesar 6,16% dari peningkatan per tahunnya. Untuk insurance sebesar 0,68% dari total pendapatan kamar, reserve for replacement 0,17% dari total pendapatan, dan asumsi-asumsi lain yang
kita dapatkan dari perhitungan dari data yang kita peroleh dari modern dan lain-lain dengan asumsi proyeksi selama 5 tahun dan menghasilkan diskon rate sebesar 10,83% dengan terminal cap rate sebesar 8,21% dan pada expense-nya expense room sebesar 16, Oke, ini Putri udah bisa lihat nih teman-teman juga di DCF-nya ya langsung ya. Ini Oh ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Zafira. ini adalah asumsi, ini adalah proyeksi kami mengenai growth ARR dan juga growth okupansi. Nah, growth ARR ini kami peroleh dari pembobotan dari inflasi, jumlah kunjungan wisata, dan juga PDRB, sehingga growth ARR-nya adalah sebesar 4,96%. Dan untuk growth okupansi sendiri, kami menggunakan pembobotan dari inflasi, jumlah kunjungan wisata, PDRB, dan juga jumlah penduduk, sehingga diperoleh growth okupansinya sebesar 4,785%. Selanjutnya, sehingga diperolehlah proyeksi room okupansi dan average room rate untuk Hotel Sun Lake adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ini masuk ke proyeksi discounted cash flow. Berikut adalah proyeksi-proyeksi yang kami lakukan. Next. Sehingga diperolehlah nilai dari Hotel Sun Lake ini sebesar 144.033.420.000 rupiah. Oke. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Harizu. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Kita kasih applause dulu nih. Ke kelompok 6 ya. Applause-nya tapi applause ini nih. Applause virtual ya. Saya Maulana nih. Oke, ya ada beberapa catatan sebenarnya ya. Tapi sebelum ke catatan, mungkin saya harus apresiasi dulu ya, karena kelompok ini presentasinya sangat bagus ya, singkat tapi padat dan jelas, semua informasi disampaikan. Hanya ada beberapa catatan saja ya, yang mungkin agak misleading di bagian kepemilikan ya. Coba di bagian kepemilikan. Nah, kepemilikan yang dimaksud di sini adalah, ini nanti saya kasih kesempatan juga ke teman-teman untuk bertanya ya, 1 atau 2 orang perwakilan dari kelompok di luar kelompok ini ya. Karena ini kan kelompok terakhir waktunya ya. Jadi dia dapat persiapan paling banyak ya. Boleh dong kalau teman-teman yang lain nanya ya. Apalagi kelompok yang paling awal. Kepemilikan yang dimaksud di sini adalah kepemilikan apa nih? Ini tadi Fahru Rozi yang presentasi ya ini. Bagian sini. Ini kepemilikan apa namanya? Kalau menurut kami sih kepemilikan itu Pak dari pemilik hotelnya yang itu PT Ya, pemilik Sunter PT-nya Lakeside. ya. Iya Pak. Pemilik PT-nya nih ya. Bukan pemilik real property hotelnya ya. Pemilik real property hotelnya dibuktikan dengan legalitas tanah ya. Legalitas tanah, bukan legalitas saham ya. Bahwa PT-nya dimiliki oleh, coba ke selanjutnya tadi. Ini ada ABCD nama-namanya. Mana yang nama-nama tadi? Nah ini ya. Ini namanya kepemilikan saham atas PT Sun Lake, apa namanya? Sun Lake TBK ya, Sun Lake Hotel TBK. Tapi kepemilikan Hotel Sun Lake legalitasnya mana gitu. Nah, ini yang belum ada ya. Harusnya HGB. Kalau memang nggak dapat datanya ya teman-teman boleh buat sendiri ya. Data dummy HGB-nya. HGB nomor sekian atas nama XXX gitu ya.
dengan surat ukur nomor sekian dan terbit tanggal sekian. Masa berlakunya sampai kapan gitu ya. Kalau IMB ada ya tadi ya. Oke, IMB ada, izin usaha ada ya, terus ada izin operasional, ini udah bagus banget nih, udah lengkap banget gitu. Cuman kalau saya lihat luasnya ya, coba ke back. Dari IMB ini 6.469. Sedangkan tadi teman-teman hasil pengukuran dari Google Earth ya, 21.000 sekian. Ini kira-kira gimana nih? Apa ini ada dua ya? Ada dua ya? 14 tambah 6.000 ya? Iya Pak, IMB-nya ada 2 Pak. Oke, jadi 21.000. Tahun 93 sama tahun 97. Berarti ada semacam extension mungkin ya, lebaran ya. Berarti udah nggak ada isu. Oke, very nice ya. Terus kita ke tata kota coba. Nah ini mungkin ya, saya suspek yang dimaksud KLB ini jadi tinggi bangunan ya. Karena KLB itu bentuknya koefisien dan nggak mungkin KLB 32 nih. Dan kalian compare juga ke tinggi gitu ya. Ini mungkin maksudnya tinggi, terus dibuat lagi nih analisis KLB-nya. Jadi pasti ada di RDTR-nya DKI. Mungkin KLB-nya ini sekitar 3 kali ya, atau 3,5 atau 4 paling tinggi. Coba dicari lagi ya, terus dilengkapi di bagian sini. Oke. Terus kita ke kemana tadi ya catatan saya? Quality rating coba. Oke, nah ini quality rating ya. Teman-teman menggunakan apa bobotnya? Menggunakan rumus statistik ya, R-square sederhana ya. Mana yang paling berpengaruh ya? Oke, ternyata yang paling berpengaruh adalah bangunannya gitu ya kira-kira. Betul, Terus Pak. yang kedua desain ya. Justru lokasi malah enggak nih. Nah, saya suspek ya, biasanya di dalam hotel itu yang paling berpengaruh nih lokasi fasilitas. Dua ini ya, lokasi dan fasilitas, baru nanti bangunan operator ya. Desain biasanya tidak berpengaruh banyak. View lumayan ya, tapi yang paling berpengaruh itu mestinya adalah lokasi dan fasilitas. Tapi lokasi dan fasilitas ini justru yang paling kecil bobotnya. Coba diperbaiki lagi mungkin ya, pembobotannya mungkin ada yang miss sedikit. Mungkin. Nah, kalaupun nanti nggak ketemu juga, bisa juga tidak perlu menggunakan model R-square dalam pembobotannya. Tapi bisa pakai model subjektif. Saya lebih yakin nih, lokasi bobotnya lebih besar, fasilitas lebih besar, sisanya nanti kalian bagi atau dibuat gradasinya juga boleh. Ya, kalau memang tidak ketemu. Karena faktanya memang lokasi dan fasilitas itu kamannya yang menentukan harga. Ya, di semua hotel tuh rata-rata begitu persepsi pasar ya. Dan kalau bisa jangan 3 ya. Kalau memang dapat lagi tambahin gitu ya. 4 atau 5 hotel pembanding. Oke, terus ke analisis HBU sudah lengkap ya. Saya cuma mau tanya waktu di okupansinya nih teman-teman ya. Coba ke okupansi. Maksimumnya di berapa ini? Okupansi mana? Oke. Maksimum 73 ya. Sedangkan teman-teman di proyeksinya berapa? Oke, 64. Berarti saya baca di sini ya, kalian
secara psikologis hotel ini tidak mampu lagi nih mencapai level okupansi tertingginya ya. Benar nggak? Putri ya tadi ya yang presentasi ini. Itu ya Put? Betul Pak, maksimal 64,92%. Oke. Karena Sesuai dengan pembobotan yang kami lakukan Pak dari inflasi, PDRB, kunjungan wisata dan tadi. padahal kan secara historis hotel ini sanggup sampai ke 70-an ya tadi ya, 70% gitu. Tapi ternyata dalam proyeksinya dia nggak sampai segitu gitu loh. Ternyata data-data makroekonomi mendukung analisis ini, benar ya? Termaksud pasti kalian ada subjektivitas ya. Karena ini COVID ya kan, dan hotel ini terdampak luar biasa, bahkan GOP-nya sampai minus ya, NOP-nya juga sampai NOP-nya sampai minus ya. Agak berat nih hotel ya, bisa kembali lagi ke masa sebelum COVID gitu. Ya kan? Dan analisis ini kalian tuangkan di dalam DCF-nya. Nah, ini yang saya senang gitu ya. Sadar nggak sadar teman-teman sudah mempertimbangkan bahwa ini hotel nggak mungkin nih bisa balik ke peak season-nya lagi di 2019 kalau nggak salah ya. Atau 2018 tadi. Meskipun pandemi kan kira-kira ya katanya bakal selesai 2 tahun setelah 2020, which is tahun ini. Tapi kalau kita lihat analisisnya pas banget gitu. Saya senang banget ngelihat angka ini ya. Dan kalau kita bicara ke nilai ya, ke nilai kamu berapa tadi? 144. Jumlah kamarnya berapa? 105. 228 mungkin. 228, Pak. 228. Ya, memang kesannya rendah ya kalau dibagi dengan jumlah kamar gitu ya. Nilai per kamarnya ada 640 jutaan ya. Untuk hotel bintang 4 itu memang masih tidak terlalu ya, rendah lah ya. Ini rendah, tapi analisisnya kuat gitu loh. Ya, semua variabel makro kalian tampilkan. Hanya ada beberapa hal yang menurut saya karena kalian ngambil di DKI ya. Ini mungkin teman-teman yang di DKI juga ya dan sekitarnya bisa juga dong tambahkan data dari Colliers gitu. Terkait dengan proyeksi-proyeksi okupansi dan juga supply hotel terbaru. Nah, Colliers biasanya ada tuh datanya. Atau GLL ya, Jones Lang LaSalle. Itu juga mereka ada. Untuk memperkuat gitu ya. In case nilai ini akan di-challenge gitu loh. Walaupun kita saat ini memang tidak bicara men-challenge angka ya, tapi lebih kepada proses. Tapi saya kira karena proses sudah begitu baik, hanya ada beberapa kesalahan minor gitu ya. Maka harusnya kita sudah bisa bicara sampai ke angka ya. Dan kalau sudah bicara sampai ke angka, akan lebih baik kalau teman-teman juga tahu nih nilai tanah di sekitaran hotel itu berapa gitu ya. Jadi kita coba compare dengan pendekatan biayanya juga. Karena kalau di-compare dengan pendekatan biaya, saat ini pasti jomplang. Ya, sebagai alat kontrol ya, sebagai alat kontrol. Oke, dari saya mungkin itu, silakan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Jangan ragu ya. Apalagi ke kelompok-kelompok awal ya, ini saya harap bisa bertanya atau mengkomparasi dengan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, kayaknya Red Planet sama Amarelo yang pertama ya. Silakan Andika atau Huda ya, Victor.
Itu Pak ada. Maulana? Niken Pak. Ada Niken Pak. Gimana? Ada? Oke, silakan. Silakan Niken. Izin bertanya Pak, saya dari kelompok Red Planet, saya mau tanya ini, yang tadi ARR-nya itu kan kelompok ini membobot 50-50 kan. Nah itu pertimbangannya apa ya? Soalnya kayaknya kemarin kelompok-kelompok yang dulu-dulu itu langsung ambil dari historical semua gitu. Ya saya mau tanya itu aja sih. Kenapa kok dibobot? Pertimbangannya apa? Terima kasih. Boleh ditanggapi. Ini nggak direkam ya? Kamu nggak mau rekam nih? Sudah direkam secara manual Pak. Oh manual. Ya. Oke. Ditanggapi dong. Masa saya yang nanggepin? Izin mencoba menjelaskan, Sama, Pak. iya, presentasinya digeser ke yang pertanyaannya ya. Oke. Jadi kan pertanyaan Niken itu, kenapa pembobotan kita itu 50% gitu kan. Jadi alasan kita itu karena menurut kita data yang kita dapat untuk sebagai dasar dari ARR based on market positioning sama ARR dari historis ini menggunakan data yang sama-sama dinilai dapat menggambarkan hotel pada saat ini gitu. Jadi tidak ada data yang lebih baik dan tidak ada data yang lebih jelek gitu. Jadi sama-sama 50-50. Oke, itu jawabannya ya. Teman-teman yang lain, anggota kelompoknya ada yang mau ditambahkan? Atau saya kembalikan ke Mbak Niken, apa sudah cukup terjawab? Atau ada feedback? Kalau saya sih udah berarti kan kelompok ini berarti udah yakin gitu kan antara market sama historical. Mungkin kelompok saya atau ada yang ditanggapin? Kalau saya sudah, Pak. Oke. Kalau saya ya, boleh komentar sedikit. Justru ini bentuk ketidakyakinan nih, dua-duanya. Ya, 50-50 nih. Kalau ngelihat analisisnya ya, saya sih lebih percaya historical daripada market positioning. Kenapa? Pertama, jumlah data pembandingnya itu relatif sedikit, hanya 3 ada. Dan yang kedua, pembobotannya, kalau menurut saya agak kurang pas gitu ya. Karena ternyata yang seharusnya variabel yang punya impact signifikan ya, justru bobotnya relatif kecil daripada yang variabel yang less signifikan gitulah. Dalam kacamata pasar ya, mungkin dalam kacamata statistik beda lagi ya, tapi dalam kacamata pasar sih saya lebih meyakini itu gitu ya. Tapi it's okay ya, ini kewenangan teman-teman yang memberikan opini ya. Kita kan penilai beropini gitu ya. Memang tidak ada yang saklek benar. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Salah satu bentuk kemerdekaan dalam belajar dan berpikir adalah mengemukakan pendapat ya. Silakan dikemukakan pendapatnya kalau ada yang tidak setuju. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Bukan bertanya sih, mungkin saya mau menjelaskan. Dari yang penentuan ARR objek penilaian ini, kayaknya mungkin teman-teman mengkoreksi dari presentasi sebelumnya. Karena saya waktu saya presentasi kelompok saya itu Bapak katanya nyuruh lebih baik melihat dari 2 kacamata gitu. Jadi bisa dilihat dari sisi perusahaan yang berdasarkan historical dan berdasarkan industrinya itu di market positioning. Nah, mungkin teman-teman kenapa pakai bobot 50% ini karena supaya bisa dapat 2 cermin gitu.
bisa saling nyatu gitu, lebih tepat mungkin seperti itu. Karena waktu itu Bapak menyarankan ke kelompok saya 50% aja mungkin lebih bagus karena bisa mencerminkan dari sisi masing-masing gitu, dari perusahaan dan juga market base-nya gitu Pak mungkin. Oke, betul itu. Hanya saja memang kualitas datanya nih ya yang nggak oke banget gitu loh untuk di 50-50-kan ya. Saya melihat data historical di kasus ini lebih kuat daripada data pasarnya. Karena dua hal tadi ya. Pertama jumlah data pembandingnya, yang kedua adalah pembobotan dalam menentukan ARR-nya. Karena agak nggak common ya kalau dilihat dari kacamata statistik. Lokasi dan fasilitas itu di dalam pasar menentukan preferensi pasar dalam menentukan nginep di mana ya, nginep di hotel mana itu pasti yang dilihat pertama adalah lokasi dan fasilitas dibandingkan yang lain. Ada lagi pertanyaan terkait ini? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya pada kelompok presentasi. Mungkin pertanyaannya mirip sama yang Niken barusan. Saya mengenai ini growth ARR sama growth okupansinya. Di situ kan pakai pembobotan dan itu nggak sama rata gitu. Mungkin apa sih pertimbangannya sehingga menghasilkan bobot-bobot yang berbeda itu? Karena kelompok kami kemarin pukul rata karena dasarnya emang nggak tahu kenapa harus dibobot yang beda-beda seperti itu. Terima kasih. Boleh ditanggapi? Tapi sembari saya nambahin pertanyaan Aziz ya. Ini teman-teman data inflasi yang 2,6, kunjungan wisata 6,5 dan seterusnya ini tahun berjalan saja atau beberapa tahun terakhir yang dirata-ratakan atau gimana? Beberapa tahun terakhir, Pak. Beberapa tahun terakhir ya? Oke. Izin menanggapi Aziz, di sini kami memberi bobot yang tidak sama karena kami memberikan bobot yang lebih besar terhadap persentase yang lebih tinggi seperti jumlah kunjungan wisata kan paling tinggi di antara yang lain. Jadi kami memberikan bobot yang paling besar, sedangkan jumlah penduduknya adalah yang paling kecil sehingga kami memberikan pembobotan juga yang paling kecil 10% gitu. Oke, Aziz gimana? Oh, jadi dasarnya dari ininya ya, dari rata-rata dari presentasinya yang paling tinggi sehingga bobotnya paling tinggi begitu ya. Jadi. Okay. Ya, menurut kelompok kami seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Oke. Berarti semacam di-weighted ya, mana paling berat di situ juga bobotnya paling berat gitu ya. Mana yang paling tinggi itu yang paling berat ya. Saya kira berdasarkan keyakinan. Bukan ya, ternyata yang ngelihat ininya ya, ngelihat jumlah growth-nya ya. Tapi kebetulan aja ini masuk juga ya. Oke, ada yang lain mungkin? Satu lagi kita kasih kesempatan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya sedikit kelupaan tadi ya, di pertumbuhan pajaknya ya, PBB ya, pertumbuhan pajaknya ini agak, saya nggak tahu dasar teman-teman apa ya, tapi kalau 6% setiap tahun tuh terlalu tinggi ya. Kenaikan pajak di DKI itu biasanya tidak setiap tahun. Ya, tidak setiap tahun. Tapi mungkin kalau memang dasarnya ada ya, nggak masalah. Saya mau tahu aja nih, dasarnya dari mana kira-kira ya.
increment-nya ya. Karena kan kalian start di satu angka terus di increment kan setiap tahun. Gimana? Dari laporan keuangannya, Pak, kami rata-ratakan Pak peningkatannya. Oh, ada Ada Pak, pajak PBB ya. PBB-nya Pak, iya. Nggak apa-apa sih, cuman kan tinggi banget ya, 6% ya. Berarti kalau 3 tahun aja 18%. Tinggi banget. Tapi it's okay lah. Oke, kita kasih plus buat kelompok 6 ya. Sunlight Hotel, catatannya tadi ya, hanya ada beberapa hal. Jadi silahkan kalau mau langsung ke laporan. Untuk format laporan saya udah kirim belum ya? Belum, Pak. Belum ya, baru ke kelompok sebelah ya. Setelah ini ya. Baik, Pak. Oke, saya izin ke toilet bentar ya. Oke. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit untuk laporan penilaian ya.
Sudah terlihat ya? Sudah, Jadi Pak. ini adalah format laporan yang diharapkan akan dibuat ya oleh teman-teman dalam memenuhi tugas akhir dan juga sebagai laporan UAS ya. Ini ada beberapa hal ya yang mungkin harus diperhatikan. Ada beberapa hal ya di sini. Yang pertama adalah ada nomor project, nomor laporan, ada tanggal. Di sini ada logo. Ya. Atau kalian bisa buat jadi PKN stand atau KJPP apa terserah ya. KJPP Fahru Rozi dan rekan dan seterusnya ya. Ditujukan ke siapa laporan ini. Terus identifikasi status penilai, siapa kita ya. Datanya dummy saja ya. Identifikasi pemberi tugas, pengguna laporan, maksud dan tujuan penilaian ya. Identifikasi objek, jadi ini sudah ditulis semua sebenarnya di dalam presentasinya, hanya dituangkan saja nanti di dalam versi Microsoft Word-nya ya, versi laporannya. Identifikasi bentuk kepemilikan ya. Kepemilikan tunggal ya, atas tanah terdiri dari 4 kalau di sini. Kalau hanya punya 1 sertifikat, ya udah. 1 buah bukti kepemilikan. Nah, ini nomor-nomornya ini bisa didamikan seperti ini ya. Terus dasar nilai ya, nilai pasar, tanggal penilaian, jenis mata uang, tingkat kedalaman investigasi, sumber data, asumsi dan asumsi khusus ya. Ini juga perlu, jangan sampai lewat ya. Terus pendekatan penilaian ya. Ini bukan yang lazim sih sebenarnya ya, yang sesuai. Oke. Ini kalian kebetulan hanya 1 ya. Jadi hanya ada ini nih. Ini nggak ada nanti. Syarat untuk publikasi dan seterusnya ya. Terus dasar terus kesimpulan. Oke, ada ringkasan dan seterusnya. Kalian bisa ikutin saja. Nah, terus kita bicara laporan setelah ini ya. Laporan penilaian itu memuat beberapa hal, pertama adalah ringkasan eksekutif ya. Jadi pembaca itu hanya melihat lembar awal itu sudah tahu nih kesimpulannya apa sih. Karena pastikan yang namanya pemberi tugas kita ya, event kalian nanti di pemerintahan ya sama itu ya. Nggak mungkin baca buku setebal ini. Yang dilihat pasti depannya dulu gitu. In case ada informasi yang mau didalami baru dilihat halaman belakangnya. Ya, ini saya nilai hotel ceritanya cuma 3 hari. Teman-teman ada tuh yang 1 atau 2 minggu. Oke. Terus ini sama nih objek penilaian. Ini saya lihat semuanya sudah lengkap ya. Ada fasilitas juga ya. Hanya saja nih mungkin ini nih yang saya nggak tahu kalian bisa nggak melengkapi ini atau tidak ya. Saya setiap lantai itu memang ada deskripsinya nih. Fasilitas juga ya. Fasilitasnya itu lengkap. Ada ballroom juga,
ruang parkir, ya. Terus analisis lokasi dan lingkungan sekitar. Kalau mau ke lokasi objek penilaian itu gimana sih? Nah, ini dinarasikan gitu ya. Agar pembaca itu tahu nih, kalau saya mau ke sana itu saya dengan baca ini dapat gambaran gitu. Ya. Termaksud beberapa landmark yang dapat dijadikan petunjuk ya. Karena orang kita itu kalau ngasih ancer-ancer arah itu biasanya, itu tuh ada dealer Toyota di sebelah sana, atau ada Geraha Telkom di sana, ya. Melihat bangunan landmark itu sebagai acuan ya, yang paling common. Jadi kalau informasi itu disampaikan juga bagus ya. Ini kalian bisa mengandalkan Google Maps atau Google Earth ya, karena semua informasi ini memang bisa didapatkan dari sana, even kita nggak perlu ke sana gitu ya. Terus baru kita bicara petanya ya, terus diuraikan tapaknya nih, luas tanahnya berapa, lebar depannya berapa, ke belakangnya berapa ya, kontur tanahnya kira-kira seperti apa, batas-batasnya ya, terus bicara dokumen tanah, terus perencanaan nih, atau analisis tata kota ya, luas tanah sekian, luas tanah sekian, KDB sekian, KLB sekian gitu ya. Terus uraian bangunan ya. Ini kalau kalian bisa memenuhi ini sih saya rasa ini akan jadi nilai plus. Karena ini kan sebenarnya di luar tujuan utama perkuliahan PPK ya. Tapi kalau ini bisa dinarasikan ya, kalian dinilai adalah real property gitu. Pada dasarnya kita memang harus tahu nih real property ini terdiri dari apa saja gitu, dengan luas berapa-berapa. Ya. Oke. Kerja mesin dan peralatan, nah ini saya kira agak susah ya kalian bisa dapat ya. Data fixture dan furnitur apalagi ya. Saya harap kalau bisa sampai ke data bangunan itu udah bagus ya. Terus analisis pasar, ini udah bagus ya. Kalian semuanya sudah ada nih. Tinggal nanti dituangkan aja ya. Saya biasanya mulai dari makro dulu ya, provinsi. Oke, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Terus bicara industri ya. Kunjungan wisatawan, kemarin e-Spark ya. Ini bagus ya, ada narasi terkait ini. Nanti kamu tinggal tuangkan aja nih. Bahkan saya buat berapa tahun? Banyak banget ya. Kunjungan wisatawan, terus pasar hotel ya, PPK, terus rata-rata lama menginap, baru ke property commercial overview ya. Ini bisa diambil datanya dari Bank Indonesia, dari CTBI. Ya biasanya ada supply, ada demand, baru ke market share. Ya. Nah, market share ini ada yang buat, ada yang tidak ya. Tapi kalau kalian bisa buat ini, pasti saya akan lebih appreciate gitu ya. Tapi memang tidak wajib sih. Kalau memang bisa dilengkapi itu bagus ya. Saya ceritakan masing-masing hotelnya. Hotel Bidakara, terus hotel Manhattan Hotel, ini grupnya Sun Lake juga ya tadi, baru Rosie ya.
terus Luansa Group, terus Kartika Chandra ya, Hotel Tua, Royal Kuningan, Park Hotel, ya. Terus dibuat market share index-nya. Hanya saja kan kalian bikin ini pasti sama ya. Nih. Di bagian ini ya. Karena nggak punya datanya, Pak. Datanya dari BPS gitu ya. Dia Cakrata. Ya nggak apa-apa lah. It's okay. Terus market positioning analysis. Nah, market positioning analysis itu saya harap ada penjelasan untuk faktor-faktor yang dianggap berpengaruh. Misalnya lokasi dan akses ya. 5 itu poinnya. Poin 5 itu kenapa sih? Oh, dia ada di CBD Sudirman ya. Kalau DKI ini kan CBD yang paling tinggi. Kalau kamu nilai di Sunter, mungkin CBD Sunter ya, atau CBD Gading itu yang paling tinggi. Ya, dibuat analisisnya. Jarak atau radius 3 kilo, itu poinnya berapa, dan seterusnya ya. View juga sama. View dengan pemandangan menghadap jalan utama itu poinnya paling besar ya. Fasilitas ya. Kalau dia lengkap nih, kalau yang saya ukur kalau nggak salah di sini ballroom ya. Paling besar ballroomnya berarti rankingnya paling tinggi. 1000 ya. Kalau 500 rankingnya 4. Di bawah itu 3, 2 dan seterusnya ya. Terus bangunan itu dilihat dari apa ya? Umur kalau di sini ya, umur. Atau kondisi juga boleh dilihat ya, berdasarkan pengamatan visual. Terus operator ya, di sini saya lihat indikatornya internal perusahaan, newcomer, nasional atau internasional. Internasional ranking 5, kalau ke bawahnya turun ya. Nah, desain ya. Desain ini memang yang paling subjektif ya. Desainnya common atau enggak, modern atau enggak, atau sudah kuno atau boros ruang dan seterusnya. Karena ada hotel yang beberapa saya nilai bentuknya agak aneh gitu. Ya, aneh itu bisa dilihat dari dua hal, bisa jadi jelek, bisa jadi tidak jelek, bisa jadi bagus gitu. Terus digambarkan market positioning analysis. Di mana letak kita nih? Nah, ini. Lantas kinerja property object ya, atau past performance analysis. Ini 5 tahun terakhir ya. Saya harap yang masih pakai data 3 tahun bisa dilengkapi ya. Silakan kalau mau didamikan datanya juga nggak masalah. To be honest, data saya juga saya damikan. Ya, tapi halus. Saya rasa teman-teman sudah banyak belajar ya bagaimana menghaluskan sebuah data. Dalam konteks latihan ya, bukan dalam konteks penilaian sungguh-sungguh. Ya. Average room rate juga ada, hotel revenue ada, lengkap ya. Terus dijelaskan juga. Saya rasa ini udah nggak ada masalah ya, semuanya sudah ada. Jangan lupa yang masih belum ada reserve for replacement itu dibuat nanti di CF-nya ya. Tapi pasti reserve of replacement itu di dalam analisis historicalnya mungkin nggak ada gitu. Bukan pasti sih, mungkin nggak ada. Ada yang ada di laporan laba rugi itu, ada yang ditulis, ada juga yang tidak ditulis gitu ya. Tapi jangan kalau nggak ada reserve for replacement-nya di laporan laba ruginya, bukan berarti di analisis DCF-nya nggak ada gitu ya. Harus dibuat ada. Operating profit ya. Ada nominalnya, ada percentage-nya, terus analisis HBU ya. Simple saja seperti ini. Karena inferred analysis ya, bukan fundamental analysis untuk HBU dalam penilaian. Lantas masuk ke pendekatan dan metodologi. Berikan argumentasi sebaik-baiknya kenapa objek penilaian itu dinilai menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, jangan bilang ini
karena disuruh dosen ya, tapi harus ada argumentasinya. Misalnya, properti yang dinilai adalah properti yang generating income. Oke. Properti yang dinilai merupakan properti yang telah 13 tahun beroperasi, punya sistem operasional yang bagus, yang baik, dan telah memiliki pangsa pasar yang jelas. Oke. Tidak terdapat data pasar untuk dijadikan data pembanding. Ya, sangat jarang terjadi transaksi properti hotel. Kalaupun ada, tidak ekivalen. Spesifikasi teknis dapat diidentifikasi. Demikian dengan harga satuan bahan dan upah dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini argumentasi untuk apa? Pendekatan biaya ya. Oke, kalian boleh tulis, boleh juga tidak, karena dalam konteks ini hanya menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Ini juga saya waktu itu kan karena menjadi aturan main ya. Ketika ujian sertifikasi harus menggunakan dua pendekatan, hinggalah pendekatan biayanya juga dibuat ya. Terus terdapat data pembanding yang cukup. Nah ini udah masuk ke pendekatan biaya juga, teknik perbandingan data pasar untuk tanahnya. Terdapat historical data operasional yang cukup untuk dijadikan dasar dalam analisa pendapatan dan biaya objek penilaian. Ya. Dengan alasan yang diuraikan dan seterusnya, pendekatan pendapatan dengan metode DCF adalah apa ini? Pendekatan dengan metodologi yang tepat. Nah, ini nggak perlu ya ini ya. Dan ini juga nggak ada nih. Oke. Perhitungan nilai dengan pendekatan pendapatan nih, step-stepnya. Nilai properti merupakan present value dari rangkaian pendapatan bersih tahunan. Properti yang dinilai merupakan properti yang menghasilkan pendapatan. Properti memenuhi prinsip HBU untuk dilanjutkan penggunaannya sebagai hotel. Jadi going concern ya. Penilai melakukan verifikasi dan analisis pada setiap data yang digunakan. Penilai telah melakukan analisis terhadap arus kas dan laba rugi. Penilai telah melakukan penyesuaian ya. Ini yang kita belum pernah lakukan ya. Sampai ke level penyesuaian. Nah, beberapa hal sudah saya sampaikan bahwa oh ini ketinggian, ini kerendahan dan seterusnya ya. Tapi memang kita belum sampai ke sini gitu loh pada dasarnya karena bicara ini nanti bicara masalah ketepatan nilai ya. Terus langkah penilaian ya. Melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran, mengestimasi pendapatan properti, menentukan biaya operasional, menghitung pendapatan bersih operasional sebelum bunga dan pajak, ingat ya, menentukan tingkat diskonto dan terminal capitalization rate, mendiskontokan pendapatan bersih tahunan dan terminal value menjadi nilai sekarang. Ya, ini asumsi-asumsinya, ini saya tulis setiap asumsi yang digunakan termasuk kalau kalian membobotkan ARR, membobotkan tingkat okupansi dan seterusnya itu ditulis saja ya. Misalnya objek penilaian dianggap terus beroperasi dengan kondisi saat ini, ya karena di HBU kan, mempertimbangkan kondisi atau tren pasar hotel sejenis. Proyeksi okupansi rate didasarkan atas data historis objek penilaian dan analisa pasar hotel sejenis. Ya, proyeksi ARR didasarkan data historis. Nah ini saya beda ya. Okupansi rate saya analisis ke analisa pasar hotel sejenis juga ya. Tapi kalau ARR enggak. ARR saya pakai historical pure. Oke, pure. Karena datanya kuat sekali. Saya dapat lebih dari 5 tahun pada dasarnya. Jadi cukup pede lah dengan data historisnya. Dan tidak ada perbedaan signifikan antara market positioning analysis dan historical data analysis ya. Saya memang lebih yakin pakai historis waktu itu. Growth ARR didasarkan atas proyeksi inflasi dari IMF dan proyeksi PDRB DKI Jakarta.
Saya pakai 2 ya, tapi IMF dan PDRB. Oke. Asumsi expense didasarkan atas historical profit and loss. Tingkat kapitalisasi menggunakan metode weighted average cost of capital. Tahun proyeksi diasumsikan 5 tahun. Ditambah 1 tahun sebagai tahun terminal. Mengingat objek penilaian yang beroperasi sebagai hotel telah beroperasi selama 13 tahun ya, dan diasumsikan telah memiliki kondisi bisnis yang stabil. Ya sudah stabil banget nih. Ya, sisanya masuk ke proyeksi, terus ada discount rate ya. Nggak usah dibuat begini-beginian juga nggak apa-apa, saya kira hanya begini juga it's okay ya. Terus nilai. Selesai ya. Ini nggak ada. Oke. Terus kesimpulan nilai juga tidak ada ya, karena kalian pembobotan nggak ada karena tidak dibobot. Ya. Karena tidak dibobot. Dulu kalau waktu ujian ini jadi pertanyaan nih, sering ya. Saya sih enggak, tapi saya banyak dapat cerita gitu. Kenapa enggak 70-30? Kenapa enggak 55-45 gitu ya? Untung enggak ada yang bertanya begini ya tadi ya ke teman-teman. Hanya nanya kenapa kalau ini 50-50? Ya, bukan nanya kenapa enggak 70-30? Itu bukan pertanyaan yang apa ya? Itu pertanyaan yang menurut saya agak konyol gitu ya. Dan sayangnya ini sering ditanyakan nih waktu ujian sertifikasi. Kita nggak bicara ke arah situ gitu. Ya. Mau 60-40, mau 70-30, ya itu silakan aja, tergantung penilainya. Itu adalah sebagai tanda atau simbol gitu ya, bahwa penilai itu lebih meyakini pendekatan ini daripada pendekatan itu. Kenapa? Nah, karena ini, intinya kan ini. Lihat ya, yang saya tulis di sini. Coba Reski, kamu bacanya Reski. Jika seandainya hotel ini akan dilepas ke pasar saat ini, maka calon pembeli atau investor dalam menentukan harga penawarannya akan melihat sejauh mana properti ini dapat menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang dan cenderung tidak melihat berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik dalam membangunnya. Kalian masih ingat nggak kita sering ngobrolin ini di kuliah-kuliah di awal ya? Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak atau udah lupa semua nih? Kenapa sih untuk income producing property pendekatan pendapatan itu bisa lebih mencerminkan ya nilai yang sebenarnya dibandingkan pendekatan biaya? Karena intinya ini. Jadi nggak soal mau 70-30, mau 80-20. Itu bukan soalnya. Soalnya adalah ini gitu. Dan tidak akan bisa dimatematikkan pembobotan itu. Kecuali di weighted ya. Kayak caranya teman-teman tadi nih kelompok 6. Ini dijumlah ya. Oke. Terus ini per jumlah, ini per jumlah. Nanti dapat. Nah, itu lebih aneh lagi itulah. Kok bobotnya tergantung nilainya. Bobot itu tergantung keyakinan kita. Dengan argumentasi. Gitu. Kalau ternyata pendekatan biayanya lebih tinggi daripada pendekatan pendapatan, berarti bobot pendekatan biaya nanti akan lebih tinggi. Ya kan? Padahal kita yakin dengan pendekatan pendapatan. Gitu. Inilah nilai ya. Inilah nilai.
Wah, ini ketutup. Terus ini saya kira bisa diikuti aja ya. Ini data-data pendukung. Kadang-kadang PDF saya ini begini nih kalau Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berarti Pak, kita untuk format laporan penilaiannya harus mengacu pada KJPP ya Pak? Iya, sebenarnya bukan masalah KJPP-nya, tapi lingkup penugasannya gitu loh. Saya tanya, di grup itu memang tidak ada materi lingkup penugasan gitu ya. Jadi kita merujuknya ke SPI aja. Ini satu isu juga yang harus diselaraskan gitu ya. Kebetulan kan kita lagi upayakan undang-undang penilai ya. Jadi nanti standarnya kita harapkan sama gitu, nggak beda-beda. Karena selama ini kan beda-beda gitu. Oke. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita ya. Saya ingat banget waktu itu prinsip dari forecasting ya. Ada 3 hal ini. Ya. Data masa lalu, kondisi hari ini, dan data masa depan. Dan kondisi masa depan. Kan kita mau menentukan ini nih, pada dasarnya ya. Tapi kita harus tahu nih 2 hal ini nih. Nah, saya lihat hampir rata-rata sudah berhasil gitu memenuhi 2 hal ini ya. Untuk bisa memforecastingkan. Hanya memang kadang ada yang terselip gitu ya, atau mungkin logikanya sedikit miss di salah satu bagian, sehingga analisa ke depannya ini, analisa forecastingnya jadi nggak tepat gitu ya. Tapi prosesnya sebenarnya sudah oke untuk melihat 2 hal ini ya, data masa lalu dan kondisi hari ini. Karena modalnya sebenarnya hanya 2 ini aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait dengan materi-materi sebelumnya ya. Quality rating analysis itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk berbagai macam objek penilaian, ya. Tidak cuma hotel, shopping center, office space, office tower, apartemen, ya, bahkan rumah tinggal kalau mau dinilai menggunakan pendekatan pendapatan juga bisa, ya, semuanya bisa. Hanya saja commonnya memang digunakan untuk penilaian properti komersial.
Caranya sederhana, tapi lumayan efektif ya. Tapi kadang-kadang datanya nih yang agak susah kita dapat gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita udah selesai nih pertemuan terakhirnya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Ini Pak, saya mau bertanya mengenai ini Pak yang menurut Bapak yang ada kalau misalkan penilaian pemerintah itu kurang peka terhadap nilai gitu Pak. Mungkin apa sih bisa peka terhadap nilai itu kan pasti dari pengalaman kan ya Pak. Tapi apakah ada cara-cara seperti kemarin Bapak menentukan kayak saya ke bagian hotel Ina itu kayak kerendahan itu. Dan Bapak memproyeksikan sekitar 150 sampai 200. Nah, mungkin itu ada hitung-hitungannya atau gimana ya Pak? ya ada dua sebenarnya kacamatanya ya. Yang pertama adalah pasti pengalaman. Pengalamannya kan terbatas penilai pemerintah ya. Satu terbatas dari jumlah ya, kuantitas. Kedua dari kualitas gitu. Dari heterogenitas objek yang dinilai gitu ya. Dia pasti tidak terlalu sering melakukan penilaian, dan kalaupun melakukan penilaian, asetnya relatif tidak beragam. Tapi ini juga bukan berarti semua penilai publik seperti ini ya. Banyak yang penilai publik nggak ngerti nilai hotel atau nilai kantor gitu ya. Yang ngerti nilai rumah tinggal aja. Karena dia banyak melakukan penilaian ya, pengalamannya banyak, tapi tidak berkualitas. Ya kan? Nah, ada yang sedikit melakukan penilaian dalam kuantitasnya ya, tapi pengalamannya berkualitas. Paham kan? Dia banyak heterogen tuh, kasusnya macam-macam, susah-susah gitu ya. Kliennya mintanya macam-macam gitu ya. Jadi pengalamannya terasa dari situ, walaupun sebenarnya dia baru sedikit tuh. Waktunya sedikit, jumlahnya juga sedikit, tapi berkualitas. Yang sedikit itu berkualitas. Ya kayak tidur ya, ada tidur banyak tapi tidak berkualitas, ada tidur sedikit tapi berkualitas. Nah, kira-kira seperti itulah pengalaman. Karena profesi itu memang nggak bisa dibohongin gitu. Pengalaman itu. Saya sebenarnya juga termasuk orang yang baru kan di dunia penilaian, tapi kebetulan pengalaman penilaian saya beragam gitu ya. Beragam. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah dari literatur dan juga contoh kasus gitu. Nah, literatur ini kan tidak bisa serta-merta ya kita bawa apa yang ada di buku itu ke lapangan, karena ternyata faktanya berbeda jauh gitu loh. Apa yang ideal ditulis di buku dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk bisa mensinkronkan dua hal ini, kita mesti bijaksana gitu loh. Kita mesti bijaksana. Karena kerap kali apa yang ditulis di buku ini memang melenceng gitu loh dengan keadaan di pasar ya. Jadi harus disinkronize baik-baik dan dengan hati-hati gitu. Nah, ini juga yang menurut saya kalau di penilai pemerintah berat ke idealnya ya. Berat ke idealnya yang based on teoritisnya. Saya kebetulan orang yang masih terjaga gitu kualitas membacanya dan menulisnya. Setelah saya banyak baca dan tulis ya, kalau kita compare dengan keadaan di lapangan itu memang macam-macam banget gitu loh. Saya kebetulan kan masuk tim Mass Valuation Pilot Project under World Bank ya, dan tim saya dari banyak banget orang-orang yang kerja di level global, dan ternyata ya saya baru tahu juga nih, bahkan banyak negara di Eropa ya, dan di Asia lainnya yang kualitas data pasar dan juga hasil penilaian itu gapnya jauh. Ternyata nggak cuma di Indonesia gitu. Bahkan negara sosialis pun
masih seperti itu ya. Karena prinsipnya ternyata everyone hates to pay taxes. Benar nggak? Semua orang itu nggak suka bayar pajak. Ada nggak sih orang yang suka bayar pajak? Itu kan apa ya? Homo economicus ya. Kita sebagai makhluk ekonomi itu pasti prinsipnya mau dapat banyak dan mau mengeluarkan sedikit-dikitnya. Dalam kacamata Homo economicus ya. Dan itu kejadian juga gitu loh. Pasti orang kalau declare nilai transaksinya under market value. Ya, tapi di sisi lain waktu dia mau transaksikan maunya setinggi-tingginya kan. Dan ini terjadi gitu loh. Nah, bagaimana mempersepsikan itu? Misalnya Aziz jual ke Maulana aset. Kamu bilang 130. Ya, nawarinnya. Sangat mungkin transaksi itu ya kejadian di angka 80. Ya kan 2/3-nya. Nah, kamu bisa misalnya Reski penilainya gitu loh. Kebayang nggak angka 80 itu? Kalau offeringnya aja 130. Benar nggak? Maul nih, saya jual rumah saya 130 ya. Itu tunjuk si Reski nilai. Paling kamu bilang mentok-mentok 110 atau 120 nih Reski. Nggak ada bayangan 80. Padahal si Aziz ini bluffing. Si Maulana ini nggak tahu aset nih, duit banyak. Dibilang kan, gue jual 130 deh. Duit banyak, tapi nggak ngerti kan. Nah, Reski sebagai penilai, celakanya baru sedikit pengalaman penilaiannya tuh di lokasi itu. Sehingga dia berpikirnya yang kaman-kaman aja. Kalau 130 paling dilepas tuh 110 atau 100. Ternyata ya faktanya nih di sekitar objek penilaian itu banyak penawaran ke transaksi yang ternyata kejadian transaksinya itu di 80 atau 90. Nah, untuk bisa tahu fakta-fakta seperti itu yaitu butuh yang namanya jam terbang tadi. Itu satu. Nah, yang kedua nilai hotel misalnya ya. Ini ngejawab ke pertanyaannya si Aziz. Nah, ada banyak macam-macam ukurannya ya. Untuk secara cepat gitu ya. Kita bisa tahu kira-kira nilai ini sudah pas apa belum. Sudah pas apa belum. Satu yang namanya room rate multiplier. Ada yang namanya Cohen multiplier, ya. Nah, ini ilmu-ilmu yang agak lebih advance ya, tapi saya nggak mau cerita di sini ya, karena belum saatnya teman-teman bicara ke angka itu sudah pas apa belum. Yang penting nilai dulu deh dengan cara yang benar gitu ya. Kenapa? Karena penilaian itu kan sebagian intuisi ya, sebagian analisis ya. Sebagian art, sebagian science gitu. Dan dua-duanya ini tidak bisa dinegasikan satu sama lain. Damodaran itu kan pernah bilang ya, value first, valuation to follow. Oke, atau valuation first, value to follow. Penilaian dulu, nilainya mengikuti, atau nilai dulu, penilaiannya mengikuti. Mana yang benar? Itu anomalinya nih. Classical anomaly of valuation. Ya, ini Damodaran yang ngomong dalam bukunya The Dark Side of Valuation. Halaman-halaman depan. Mana yang menurut kamu benar? Nilai dulu baru penilaian atau penilaian dulu baru nilai? Penilaian dulu, Pak. Hah? Penilaian dulu baru nilai. Penilaian dulu baru nilai. Iya. Ada yang beda pendapatnya? Nilai dulu, Pak, baru penilaian. Nilai dulu baru penilaian. Ya. Kalau dalam perkuliahan kalian ini ya penilaian dulu baru nilai ya. Setuju kita ya.
Tapi dalam praktik itu nilai dulu, baru penilaian. Kamu mesti ada gambaran nih, angka ini berapa nih. Nilai hotel di sini, oh, saya mesti ada gambaran dengan tarif dia sekian, okupansinya sekian, segini nih. Angkanya harusnya segini. Itu intuisi kita nih. Ya. Ini intuisi kita. Baru didukung dengan data-data, didukung dengan analisis. Dan ternyata Damodaran juga begitu. Itu anomali pertama. Anomali kedua, ya. Semakin kompleks penilaian, ya, ternyata nilainya semakin tidak akurat. Dan semakin simpel penilaian, ternyata nilainya semakin akurat. Mana yang kamu percaya? Ini Damodaran juga yang ngomong, bukan saya, ya. Jadi penilaian yang kompleks itu penilaian yang tidak akurat. Tapi penilaian yang simpel itu justru menjadi penilaian yang akurat. Khususnya dalam business valuation, khususnya ya. Tapi saya rasa dalam property valuation juga prinsip itu ternyata sama setelah saya jalani. Itulah kenapa orang bule ya seneng banget pakai direct cap, atau kalau dia buat DCF, DCF-nya 3 tahun. Saya baru sadar, orang kita ya, rata-rata orang Asia ini kan senang matematika, benar nggak? Ya, senang dengan keruwetan. Ya, saya juga heran tuh. Ada lah air tanah, air bangunan, air mesin peralatan ya, air fixture furniture dan seterusnya gitu. Makanya kalau saya nih rumus-rumus kan selalu saya skip, ya. Nggak pernah banyak kita bicara rumus-rumus macam-macam ya. Paling residual teknik aja agak banyak bobot matematis. Itu adalah satu fakta ternyata ketika di running ya, angkanya lebih masuk dengan simple valuation daripada complex valuation. Ternyata faktanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi mindset-nya yang harus dibangun adalah teman-teman punya pengetahuan yang komprehensif terhadap pasar. Itu pertama, modal jadi penilai itu ya. Komprehensif terhadap pasar. Itu dulu. Jadi harus update berita-berita, update perkembangan proyek di sana. Ke depan proyek yang bagus di mana sih? Itu diupdate gitu ya. Kalau kita bicara hotel, grup hotel yang lagi meningkat itu, yang lagi pamornya bagus apa sih? Kenapa dia bisa bagus? Rata-rata biaya bangun hotel per meter persegi berapa sih? Itu tuh yang mesti diupdate. Yang kedua, baru kemampuan penilaian, ya, kompetensi penilaian. Kompetensi penilaian. Mesti hati-hati, mesti by proses, ya. Tidak langsung-langsung lah. Baru yang ketiga adalah intuisi terhadap nilai. Nah, intuisi terhadap nilai itu memang tidak bisa di-bypass. Saya ngebuktiin sendiri gitu loh. Intuisi nilai itu memang dibangun di atas pengalaman. Makanya orang-orang kayak saya yang relatif masih baru di penilaian juga sama gitu loh. Ya, saya terus terang saja masih lebih berat ke valuation first, value to follow. Saya sama kayak siapa tadi jawabnya? Aziz ya? Atau Maul? Lupa saya. Saya penilaian dulu baru nilai, ya. Bukan berarti pendapat saya benar. Pendapat yang benar adalah nilai dulu baru penilaian. Tapi saya masih belum bisa ke arah sana. Belum apa ya? Belum layak lah. Ya, mungkin kalau udah berpraktek sekitar 10 tahunan barulah bisa gitu ya.
Belum berani saya nyoba-nyoba begitu tuh. Yang penting nilai dulu deh yang benar. Terus saya bandingin biasanya sama rule of thumb, tapi saya punya pemahaman pasar yang cukup kuat gitu loh. Kebetulan orang planologi kan, orang wilayah gitu, jadi gampang update terkait perkembangan satu wilayah atau satu kota itu saya lebih peka, khususnya dibandingkan orang-orang sipil atau orang-orang akuntan. Karena biasa ngelihat makro, itu lebih kepada pengamatan ya. Tapi sampai ke level intuisi itu memang perlu perjalanan yang lumayan panjang lah gitu ya. Nah sebenarnya itu tuh jawabannya Aziz. Jadi agak kepanjangan ya. Tapi gitu. Nah itu yang menjawab kenapa penilai pemerintah dan penilai publik ada gap di situ ya. Bukan di gap kompetensinya saya kira, tapi di gap pengalaman dan intuisinya. Kalau kompetensi ya, saya rasa kalau buku kan di mana aja kita bisa beli, kita bisa baca ya, kita bisa belajar. Nah, tapi di situ tuh yang saya kira memang harus di balancing. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan terakhir ini ya. Baik, Pak. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada teman-teman yang mau main ke rumah atau ke kantor, silahkan ya, monggo. Saya open sama teman-teman nih. Pak, sebelum kita berpisah mungkin ya Pak, kita foto bersama dulu ya Pak. Dan mungkin Pak ada pesan-pesan untuk kita Pak terkait kedepannya. Ya pesan saya itu sih utamanya nih teman-teman ya. Apalagi nanti kalau udah jadi PNS ya, mesti punya mindset pasar gitu ya. Mindset pasar tuh mesti diupdate ya, mesti diupdate. Jadi biasakan update sama perkembangan pasar ya. Oh kereta cepat, oh MRT itu dampaknya kemana, pembangunan jalan tol itu dampaknya apa sih gitu ya, khususnya untuk penilaian properti ya. Itu meriah benar nih virtual background-nya. Overall itu ya pesan-pesannya dan semoga skripsinya lancar nih teman-teman. Amin Pak. Amin. Amin Pak. Oke. Saya juga dikirimin dong itu. Oh iya Pak, saya kirim Pak. Mana? Oh itu. Sudah saya kirim ya Pak? Ini gimana sih buat yang gerak-gerak gini? Oh, buat ininya Pak, template-nya. Bisa ya? Saya nanti kalau mau buat gini bisa ya minta tolong ya? Boleh Pak. Boleh, boleh. Oh iya Pak, mungkin apa ya? Nggak ketemu ya tadi ya, mana ya?
Oh, di ini Pak, di chat Pak, di chat Zoom. Iya, udah saya save kok tadi. Oke. Oke Pak, mungkin aduh, canggung ya. Mungkin sebelum kita berpisah Pak, ada kata-kata mungkin ya, Pak. Dari KM mungkin Ketua Kelas Fahri mau menyampaikan. Ada nih. Diwakilin sama Adit aja. Oke, ya. Adit, silakan Adit. Diwakili juga. Dilempar-lempar. Sebelumnya untuk mungkin bukan pertemuan yang lama, mungkin sebagian dari kita udah ketemu 2 semester sama Pak Izul. Di sini saya mewakili kelas Pak dari kelas 502 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan selama 1 semester ini. Mungkin banyak ilmu penilaian yang dari 2 sisi, dari pihak pemerintah maupun dari KJPB yang kita dapatkan, diskusi-diskusi yang asik dengan Bapak, dan berbagai pelajaran lainnya yang kita dapat yang baru di semester ini. Kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ilmu yang Bapak beri itu berguna bagi kita ke depannya, baik untuk ujian maupun buat bekerja berikutnya. Dan semua itu menjadi amal Bapak, amal kebaikan Bapak untuk terus menyebarkan ilmu-ilmu yang baik tersebut, Pak. Dan yang kedua, kami di sini meminta maaf jika ada 1-2 kata atau perilaku yang mungkin sengaja baik disengaja maupun tidak disengaja mungkin membuat hati Bapak tidak enak atau membuat Bapak tidak suka ke kita, itu mungkin murni kesalahan kita dan itu bukan sebuah perilaku yang disengaja gitu Pak. Yang terakhir, minta doanya Pak, karena ini sudah semester 5 dan tugasnya memang berat-berat, kita semua mungkin keteteran buat belajar gitu ya Pak ya. Dan PPK itu jadi satu matkul yang kemarin UTS sempat drop dan kaget itu Pak. Semoga kita semua dilancarkan untuk UASnya besok, diberi nilai yang terbaik dan semester 5 ini lulus dengan baik lah gitu Pak. Mungkin segitu dari saya Pak. Ya. Kasih doanya ya. Tapi jangan seakan-akan mau berpisah nih. Saya harap tetap nggak apa-apa ya, silaturahminya dijaga. Ntar kalau misalnya sudah pada kumpul di Bintaro lagi juga, kalau mau main ya, atau kita silaturahmi juga silahkan ya. Kalau saya sih, kalau bisa long lasting gitu ya persahabatannya. Karena saya nganggap kalau di kelas ya mungkin kita dosen sama peserta didik gitu ya. Tapi kalau di luar sih saya rasa sebagai sahabat tuh lebih enak. Karena umur saya juga nggak jauh lah sama teman-teman nih. Beda-beda 2-3 tahun aja. Ya. Itu ya. Ya, semoga lancar. Saya juga doakan semoga sekolahnya lancar ya, studinya lancar, bahkan nanti bisa melanjutin ke jenjang berikutnya ya. Dan termaksud yang masalah UTS kemarin gitu ya. Saya juga sebenarnya agak surprise gitu, tapi semoga kita bisa ngelewatin PPK ini dengan baik lah, ya. Karena effortnya kalau saya lihat overall sudah bagus banget gitu ya. Hanya ada beberapa yang minor-minor, dan nanti ketika melakukan penyelesaian tugas akhir, tolong catatan-catatan itu diperbaiki dulu ya, di-compile, terus dituangkan di dalam laporan penilaian, dan ada 3 nanti ya. Pertama kertas kerja, kedua file presentasi, dan yang ketiga file laporan. Nah, file laporan penilaian ini saya harapkan setiap kelompok itu sama ya. Jadi prinsipnya mungkin yang akan beda adalah nama dan nomor absen aja ya, supaya kerjanya lebih efektif juga nih. Misalnya si Maul kamu bab 1, Satria kamu bab 2 ya, Arya bab 3 gitu ya. Lebih efektif gitu kan. Asal jangan ada yang kebagian kayak kamu buat cover ya. Gawat tuh kalau ada yang buat cover ya. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Sip, thank you ya sekali lagi ya.
Kasih, Udah Pak. difoto nih? Sesi Belum, Pak. selanjutnya foto bersama, Pak. Iya, silakan.